Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota Mutiara Meria Putri, Mutia Hafiz Al-Fauzia, dan Rizka Fitri akan menjelaskan materi tentang kelembagaan, program dan pengelolaan pendidikan, dan dasar dan tujuan pendidikan nasional. Materi yang pertama yaitu kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Ada 4 bagian pada materi yang pertama ini, yaitu yang pertama, peran antara kelembagaan pendidikan, program pendidikan, dan pengelolaan pendidikan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan. Yang ketiga, perencanaan program pendidikan. Dan yang keempat, perbedaan antara perencanaan kurikulum dan perencanaan program. Nah, yang pertama, peran antara kelembagaan pendidikan, program pendidikan, dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan pendidikan merujuk pada struktur dan sistem yang mendukung penyediaan layanan pendidikan. Program pendidikan adalah rencana aksi yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengelolaan pendidikan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan meliputi desain program yang efektif, sumber daya yang tersedia, keterlibatan masyarakat, dukungan pemerintah, dan evaluasi berkala untuk penyesuaian program. Yang ketiga yaitu perencanaan program pendidikan. Perencanaan program pendidikan melibatkan identifikasi tujuan pembelajaran, pemilihan konten materi yang relevan, penentuan metode pengajaran yang efektif, penentuan sumber daya yang diperlukan, dan penentuan indikator pencapaian. Dan yang terakhir adalah perbedaan antara perencanaan kurikulum dan perencanaan program. Perencanaan kurikulum melibatkan pemilihan materi pembelajaran dan penentuan standar pencapaian siswa secara umum. Perencanaan program melibatkan pemilihan materi pembelajaran khusus untuk setiap unit atau semester. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Fitri. Baik, selanjutnya dasar dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu dasar pendidikan nasional. 1. Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan pendidikan nasional. Nilai-nilai pendidikan harus diintegrasikan dalam kurikulum, proses pembelajaran, peserta didik, dan seluruh aspek kehidupan di sekolah. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 memberikan landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan nasional. UUD 1945 mengatur tentang hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan, dan tujuan pendidikan nasional. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Sikdisnas merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan nasional. UU Sikdiknas memuat berbagai ketentuan tentang tujuan pendidikan nasional, jenis dan jenjang pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, dan lain sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah: yang pertama, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Peserta didik diharapkan memiliki sifat-sifat terpuji seperti jujur,
adil, penyayang, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, sehat. Peserta didik diharapkan memiliki fisik dan mental yang sehat agar dapat belajar dan beraktivitas dengan optimal. Yang keempat, berilmu. Peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam berbagai bidang. Yang kelima, cakap. Peserta didik diharapkan memiliki keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup mandiri dan berkontribusi bagi masyarakat. Keenam, kreatif. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menghasilkan karya-karya baru dan inovatif. Yang ketujuh, mandiri. Peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Yang kedelapan, menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peserta didik diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Pencapaian tujuan pendidikan nasional ini merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan ke seluruh daerah, serta memperkuat peran keluarga dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pendidikan anak-anaknya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.